Bapak Inyoman Parwata. Selamat siang Bapak, selamat datang di Merauke. Terima kasih. Teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan, saya panggil Bapak, gitu aja cukup mungkin kali Pak ya. Bapak Inyoman Parwata. Beliau ini adalah seorang inspektur dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Untuk apa beliau kesini? Mau ngapain beliau kesini? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Terus juga kami juga ingin mengorek-orek sedikit nih Pak. Karena kalau melihat biografi Bapak di internet itu, luar biasa banyak gitu kan. Tapi kita tidak perlu banyak-banyak. Teman-teman, sharing dan sharing kali ini khusus nih kita menghadirkan beliau. Beliau jauh-jauh dari Jakarta dalam rangka kedatangan ke Merauke, kita tangkap. Gitu Pak ya. Bapak izin sambil diminum kopinya, kalau nanti kita ngobrol tidak masalah. Oke, terima kasih. Kopi dulu ya. Pak Nyoman ini sekilas saya baca itu beliau lahir ini bertepatan dengan Hari Pramuka. Benar Pak ya? 14 Agustus. Ya. Ini kebetulan yang menurut saya tuh punya momentum Pak, karena akan dirayakan seluruh Indonesia setiap tahun Pak ya, setiap tahun gitu kan. Beliau ini adalah lulusan Akmil tahun 90 ya Pak, tahun 90. Saya mau atau kami mau dengar cerita Bapak. Kenapa Bapak tertarik masuk di tentara? Oke. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Armawan. Ini enak sekali duduknya di sini. Ya. Saya tertarik masuk tentara kenapa? Waktu itu sebetulnya berawal dari kegiatan rutin yang saya lakukan waktu di SMA. Dan di SMA itu saya aktif di kegiatan pecinta alam, kegiatan di kelompok ilmiah, kegiatan Palang Merah. Aktif sekali Pak. Jadi waktu itu juga melihat ekonomi keluarga juga. Ekonomi keluarga kebetulan bapak saya itu seorang ASN. Terakhir beliau itu kalau di itu namanya PNS-nya di TNI, ya, beliau itu Buadi kalau terakhir sudah purnawirawan dan beliau sekarang sudah almarhum. Waktu itu kebetulan barengan saya dengan bertiga adik saya masuk ke SMA, kakak saya masuk ke universitas, sudah di universitas, dan saya mau masuk ke kuliah. Iya. Sementara di perekonomian keluarga kan agak ya masuk dengan mana. Iya. Jadi kita waktu itu berpikir bagaimana kalau kita masuk di militer. Kebetulan ada pembukaan Akmil Di Bali Pak. Di Bali. Ya. Saya mendaftar waktu itu barengan dengan bertiga dengan teman saya. Sama-sama kita seleksi, alhamdulillah kita berdua masuk, yang satu orang ya karena ada sakit tidak masuk. Tujuan saya masuk tentara itu sebetulnya ya idealismenya mengabdi kepada negara. Mengabdi kepada negara. Karena kita melihat di situ di mana sih kita bisa menunjukkan eksistensi kita dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, ya salah satunya melalui jalur militer. Siap. Itu awalnya sebetulnya. Iya. Kalau itu tadi sudah sempat saya sampaikan, kalau melihat biografi beliau ini, udah banyak sekali sejak beliau lulus dari Akmil, kemudian jabatan-jabatan yang beliau duduki ini juga sepertinya variatif sekali Pak. Bahkan kalau nggak salah sempat di Pas Pampres juga Pak ya? Pas Pampres ya? Berarti memang sudah kemana-mana ini Pak? Iya. Dari satu tempat lain, tugas yang ini, sehingga akhirnya sekarang bergabung di Basarnas sebagai inspektur pemeriksa. Saya mau mendengar impresi Bapak nih. Mungkin ketika berkarir di TNI pernah nggak terbersit bahwa suatu saat akan mengabdi di atau bekerja di bidang saat ini Pak? Ya memang itu semua kan cerita sudah digariskan oleh Tuhan ya. Garis tangan Pak ya? Garis tangan. Jadi saya berdinas di TNI itu memang ya alhamdulillah, kalau nggak jadi TNI itu nggak keluar Bali kan. Jadi kita hampir seluruh Indonesia kita sudah pernah berdinas.
Kemudian pada waktu terakhir saya berdinas di Pekanbaru, itu kita intens sekali bekerja sama dengan Basarnas. Oke. Memang waktu itu yang terlihat BPBD-nya, BPBD-nya. karena di situ terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke. Nah, saya sebagai kasren waktu itu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan itu, tahunya memang BPBD. Basarnas malah kita belum tahu. Kenal ini Pak ya, belum kenal. Ternyata begitu saya masuk di Basarnas, dikasih itu waktu itu dengan salah satu kasih opnya waktu di Pekanbaru di sana, beliau nyampaikan, loh saya waktu itu ke kantor Bapak, loh itu sebenarnya Basarnas. Iya. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan di sini, ya memang ada bedanya antara BPBD dan Basarnas. Tapi waktu itu sesuai dengan pertanyaan tadi, saya melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu ketemu sama ASOP-nya Basarnas. Oh, siap. Pak Tatang kebetulan. Waktu itu beliau datang ke sana dan beliau waktu itu dia karena kami sama-sama dari TNI bergaulnya di situ ngobrol-ngobrol, terus beliau bilang, "Man, kamu ke Basarnas ya?" "Siap, kami perintah." Ternyata benar. Jangan-jangan atas peran Pak Tatang juga ini. Nah, beliau potensi juga. Oh iya. Nah, di situ waktu itu saya melihat BPBD sama kita itu perbedaannya di mana sih? Kalau BPBD itu kita lihat dari organisasi ya. BPBD itu organisasinya dia bukan organisasi struktural seperti Basarnas. Kenapa saya katakan tidak struktural? Karena BPBD itu ada di pusat namanya BNPB. Ke bawah namanya BPBD, tapi garis komandonya tidak ada keterkaitan antara BPBD dengan BNPB. Jadi BPBD itu tidak menerima perintah dari BNPB, tapi menerima perintah dari gubernur, bupati, pemerintah daerah, kota. ya, Pemerintah pemerintah daerah. daerah. Nah, BPBD itu tugasnya di bencana. Bencana kalau ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi, itu memang BNPB itu punya tugas untuk melakukan mitigasi pencegahan, kemudian melakukan penindakan di situ sampai dengan rehabilitasi. Relokasi juga. Pendataannya di situ. Tapi manakala di situ ada korban, nah yang bermain Basarnas. Basarnas ini organisasinya struktural. Kalau di pusat itu Badan SAR Nasional, kalau di daerah itu namanya kantor SAR. Ini adalah UPT-nya dari Basarnas. Perintah kepada kepala UPT, kepala kantor SAR, datangnya dari kepala Badan SAR Nasional. Kalau terjadi di situ kecelakaan kereta api kayak kemarin, BPBD nggak turun, BNPB nggak turun, bukan sektornya beliau, tapi beliau ikut mendata di situ ada korban. Korban gitu. Nah, jadi yang bermain di sini tuh inti di dalamnya BNPB atau BPBD itu kantor SAR yang ada di daerah bergabung dengan BPBD, membantu sebagai tenaga pemukulnya, melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang ditimbulkan dari bencana. Jadi memang sebelum masuk di Basarnas pun sudah sering bersinggungan gitu Pak ya. Selama Bapak bertugas di tempat-tempat lain itu ada singgungan-singgungan, cuma belum terlalu enggak, oh ada Basarnas gitu ya. Dari SMA malah. Dari SMA itu waktu kita jadi pecinta alam yang berarti siapa? Orang SAR. Orang SAR dulu. Betul. Itu udah terkenal namanya. Tapi yang dikenal itu SAR ya. Bukan pencarian dan pertolongan. Baru 2014 itu Pak, setelah ada undang-undang namanya jadi. Jadi teman-teman, beliau sebagai Jenderal Bintang 1 yang saat ini kita yakin kesibukan beliau ini pasti luar biasa. Tapi beliau ini masih tetap rutin berolahraga, benar Pak ya? Ya. Bersepeda, jalan kaki, terus berenang juga masih ya Pak Ramadan. Ya. Tapi kopinya kuat juga katanya Pak, benar ya? Ya, itu temannya. Temannya olahraga, bukan temannya yang lain ya. Iya. Kemudian Bapak sekarang berada di inspektorat, direktorat yang
perlu mungkin kami mendapat pencerahan nih Pak. Sebenarnya apa sih tugas pokok ataupun kewenangan dari inspektorat ini sampai di mana Pak? Oke, ya. Jadi gini, inspektorat itu kalau di dalam lembaga dia disebut aparat pengawas internal pemerintah. Pengawas internal. Ya. Namanya kalau disingkat APIP. APIP. Ya. Pengawas internal itu berarti dia melakukan pengawasan di dalam organisasinya sendiri. Kalau kayak saya ini kan inspekturnya Basarnas, berarti sebagai APIP di Basarnas melakukan pengawasan internal yang ada di lingkungan Basarnas. Tugas pokok kami itu ada dua kegiatan assurance dan kegiatan consulting. Nah, mau bilang Pak, apa tadi ini? Assurance, nama consulting. Nah, assurance itu kegiatannya di situ ada audit, ada review, kemudian ada evaluasi. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk assurance. Assurance itu berarti memastikan kesesuaian dengan aturan-aturan. Memastikan bahwa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Iya, betul. Prinsipnya di situ ada istilahnya kita sebut 3E. Yang pertama nih apa itu? Efektif, ekonomis, dan efisien. Ya. Lanjut Pak. Nah, kemudian di situ ada kegiatan consulting. Consulting itu yang memberikan konsultasi dalam bentuk pelatihan model kayak BIMTEK, kemudian ada consulting memberikan saran masukan terhadap sesuatu yang harus dilakukan supaya sesuai dengan aturan. Nah, audit itu pun juga banyak lagi, ada audit internal, ada audit khusus, ada namanya audit dengan tujuan tertentu. Itu kegiatan tergantung dari pelaksanaan kita. Kalau audit internalnya berkaitan dengan keuangan, berarti audit laporan keuangan. Seperti kegiatan yang kita laksanakan di sini, ya kita melakukan audit internal yang berkaitan dengan keuangan. Termasuk juga di dalamnya masalah kinerja. Iya. Oh, sampai di kinerja juga Pak ya? Betul. Ya. Karena kinerja yang terkait itu pasti akan berdampak pada keuangan, misalnya laporan keuangan. Otomatis ya? Secara otomatis masuk di situ. Nah, kalau dilihat dari tugas pokok itu, maka peran kita yang dilaksanakan di lingkungan kita sendiri ini adalah peran sebagai mitra. Maksudnya gimana nih mitra ini Pak? Sebagai mitra itu bukan berarti kita semata-mata mencari kesalahan terus menentukan kesalahan itu harus berupa sanksi. Tapi karena ada peran consultingnya di situ, yang kedua tadi ya, kita juga berkewajiban untuk memberikan arahan. Kenapa terjadi ketidaksesuaian? Kenapa terjadi kesalahan? Kenapa terjadi pertanggungjawaban itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Berarti karena adanya kesalahan dalam pembuatan administrasi. Nah, makanya di situ kita bimbing, kita arahkan, kita runut dari awal sampai dengan pertanggungjawaban keuangan itu bagaimana sih seharusnya dilaksanakan. Nah, mekanisme kita selalu kalau kita melakukan audit, ya kita selalu berawal dari audit terhadap dokumen. Dibedah dulu dokumennya, itu maksudnya Pak? Oh iya. Nah, semua kegiatan, kalau kita laksanakan kegiatan itu 1 tahun yang sebelumnya itu, kita datang sekarang, kita akan mengaudit laporan keuangannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan setahun yang lalu. Pasti akan diminta pertama itu adalah dokumennya supaya ditunjukkan dulu. Nah, berawal dari pemeriksaan dokumen itu tim audit akan menemukan adanya ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian itu dia akan berwujud dalam bentuk laporan, misalnya laporan pertanggungjawaban, kemudian administrasinya, itu akan menimbulkan pertanyaan ini kok tidak sesuai, sehingga dikatakan situ diragukan. Diragukan. Oh, dokumentasi tentang pertanggungjawaban kegiatan operasi
ini kok kayaknya tidak sesuai nih. Ini jumlah yang operasi dengan harinya kok dengan anggaran yang disalurkan kok tidak sesuai. Maka itu diragukan. Nah, setelah ditemukan hal-hal yang tidak diragukan itu akan menjadi catatan dulu. Catatan dari tim auditor. Begitu tim auditor sudah menemukan catatan-catatan itu, maka auditor akan melakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi itu berarti memanggil siapa nih yang bertanggung jawab di pekerjaan operasi misalnya. Berarti itu staf operasi atau kasih op misalnya, atau bendaharanya, atau PPSPN-nya misalnya. Sekarang dipertanyakan, ini kok ada pertanggungjawaban yang saya ragukan. Tim auditor akan bertanya seperti itu. Minta penjelasan dari penanggung jawab besar. Nah, di sini adalah kesempatan untuk penanggung jawab memberikan penjelasan. Jadi di istilahnya dikonfrontir ya, dikonfirmasikan. Silakan, di situ kesempatan untuk penanggung jawab itu memberikan penjelasan. Oh, ini tidak sesuai karena ada ini Pak. Oh, ini tidak sesuai karena waktu itu kami melaksanakan operasi di tengah laut, kita tidak bisa mendapatkan bukti belanja misalnya kayak gitu. Nah, itu kan adalah hasil konfirmasi. Nah, semua hasil konfirmasi itu akan diterima, ditampung oleh auditor, kemudian hasil konfirmasi itu akan dicocokkan dengan kondisi yang ada. Kalau di situ misalnya hasil konfirmasi itu bisa dijelaskan dan dilengkapi dengan data dukung. Data dukungnya misalnya ya seperti yang tadi saya katakan, kami operasi tengah laut, kami nggak punya alasannya kuat gitu ya. Nah, jam berapa berangkatnya waktu itu? Jam sekian. Ada nggak dokumennya di laut pada waktu itu? Nah, di dokumentasi itu kan pasti ada waktu, tanggal. Dibuka di Google Drive itu pasti muncul ya. Oh, berarti betul pelaksanaan sini. Oh, ini pertanggungjawabannya nggak bisa ditunjukkan dari sini. Atau melaksanakan operasi di tengah hutan misalnya. Sama juga seperti itu. Atau misalnya melaksanakan kegiatan untuk pembuatan pertanggungjawaban pemeliharaan misalnya. Sama juga seperti itu. Nah, kalau itu sudah dilengkapi dengan data dukungnya, maka kita akan menyatakan ini bisa diterima. Berarti yang diragukan itu menjadi dapat diterima. Tapi manakala begitu ditanyakan ternyata tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memberikan data dukung, atau data dukung yang diberikan itu tidak bisa diterima, tidak kuat, misalnya kelihatan oh ini ada rekayasa seperti itu, maka itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itulah menjadi kewajiban auditi. Inspektor atau auditor yang diperiksa itu namanya auditi. Auditi itu mengembalikan kalau misalnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti akan dikonversi kembali lagi menjadi, kalau yang itu dikeluarkan dalam bentuk nominal uang, akan dikonversikan lagi sehingga itu yang dikembalikan. Kembalikan kepada negara. Kepada negara pastinya. Kembali kepada auditor. Bapak ini sudah menjabat di inspektorat sejak bulan Maret tahun lalu Pak ya? Jadi sudah 2 bulan lagi setahun ini. Dari masa perjalanan hampir setahun ini, ada nggak Pak yang bisa Bapak sampaikan ke kita, temuan-temuan yang paling sering ditemukan nih selama Bapak melakukan audit ini Pak? Oke, jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu kan namanya aparat pengawas internal ya. Berarti kita hanya di dalam. Kita juga ada pengawas eksternal. Pengawas eksternal itu siapa? BPK. Nah, kita itu berupaya untuk bisa meminimalisir ketidaksesuaian itu sehingga tidak menjadi temuan eksternal. Nah, kita sering menemukan di situ ketidaksesuaian itu misalnya dalam pertanggungjawaban keuangan terkait dengan kegiatan operasi ya. Operasi itu terjadi kenapa? Karena misalnya di situ anggotanya kan disiplin. Karena kurang komunikasi sehingga terjadi duplikasi pembayaran. Misalnya aja operasi khusus, siaga khusus. Biasanya kalau operasi siaga khusus itu seluruh anggota terlibat. Karena memang banyak titik yang harus dijaga.
betul, skalanya besar Pak ya. Skalanya besar, termasuk yang staf pun ikut dilibatkan di situ. Organisasi itu disusun seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya di lapangan terkadang ada pekerjaan kantor juga yang harus diselesaikan. Nah di situ dilihat misalnya tempatkan 3 orang, tapi mungkin karena ada pekerjaan kantor, oke cukup 2 orang dulu sana, yang satunya biar kerja di kantor. Tapi sprint ini sudah 3 orang di sana. Nah anggota yang kerja di kantor itu karena kurang koordinasi, kurang diinformasikan bahwa dia berlaksana di situ, kemudian dia datang ke kantor, dia absen. Nah, petugas absen ini, yang mengabsen ini kan ditentukan di situ setiap anggota kalau absen itu kan ada uang logistiknya ya. Uang harian itu kan. Uang makan ya Pak. Uang makan harian itu. Nah, uang makan harian ini yang membayarkan bukan orang operasi. Staf bendahara di situ kan. Penghitungannya kan di situ. Nah, karena kurang koordinasinya antara bendahara ini dengan staf operasi, jadi bendahara ini menghitung, oh dia absen sekian kali dalam 1 bulan, bersamaan dengan dia juga dibayarkan di operasi untuk melaksanakan siaga khusus tadi. Hanya dua-duanya dikasih, 1 orang itu menerima 2 pembayaran. Nah itu setahun yang lalu loh, baru diperiksa sekarang. Nah begitu diperiksa sekarang ditemukan, oh ternyata si A itu menerima 2 kali pembayaran. Nah kalau ketemu seperti itu harus pengembalian. Harus kembalikan. Nah pengembalian bekas negara itu nggak mungkin pada kantor bilang, si A, kamu kemarin itu terima 2 kali pembayaran, balikin. Mungkin. Ada pada kantor yang nanggulangi. Nah di situ sering terjadi. Kemudian yang kedua sering terjadi itu tim yang melakukan audit ini orangnya terbatas, waktunya juga terbatas. Nah terkadang di satu satuan itu operasi itu bisa dilaksanakan 1 tahun sampai 50 kali. Nggak mungkin tim itu akan memeriksa semua laporan 50 kali operasi. Kapan selesainya Pak? Ya, yang diperiksa misalnya 10. 10. Nah, kantor ini, auditi ini terkadang begitu 10 ini diperiksa kemudian dinyatakan ada ketidaksesuaian di 10 itu, merasa yang 40 itu benar. Lolos. Bukan, karena nggak diperiksa. Karena waktunya terbatas. Makanya pemeriksaan itu dilakukan dengan sistem sampling. Hanya 10 aja yang disampelkan. Nah, karena audit ini merasa, yang 40 ini nggak ada temuan, berarti ini dianggap benar. Itu hal yang salah. Seharusnya kami itu mereka 10, nanti direkomendasikan ada ketidaksesuaian berapa masalah di situ. Nah di situ nanti disampaikan kepada auditi. Auditi punya kewajiban untuk mengecek lagi yang 40 itu, jangan terjadi kesalahan yang sama seperti yang 10. Kalau ada yang sama, kewajiban auditi sendiri untuk memperbaiki. Oke, berarti sudah ada modal sampling 10 tadi. Contohnya di situ dilakukan pemeriksaan mandiri ini oleh auditi sendiri terhadap sisanya tadi. Iya. Nah, dikhawatirkan kalau itu tidak dilakukan, begitu eksternal datang BPK, mereka tidak akan mengecek lagi yang sudah dilaksanakan oleh APIP. Yang diperiksa yang belum. Karena auditi merasa di situ tidak ada temuan, dianggap benar, tidak diperbaiki. Akhirnya menjadi temuan BPK. Dampaknya double. Jadi harus mengembalikan lagi, kalau misalnya itu kerugian negara harus dikembalikan ke kas negara. Nah ini yang perlu dipahami oleh auditi. Apapun yang diperiksa oleh tim audit internal kita, APIP ini, karena keterbatasan itu, janganlah itu menganggap yang tidak diperiksa itu benar. Bisa terjadi di situ ada kesalahan, tapi tidak dinyatakan salah karena tidak diperiksa. Belum diperiksa karena waktu terbatas. Jadi kewajiban audit untuk memperbaiki selain ini yang disesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan, juga berkewajiban untuk mengecek kembali secara mandiri yang tidak diperiksa. Jadi pada dasarnya inspektorat ini bukan polisi Pak ya. Pada dasarnya seperti itu ya, bukan polisi. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, insulin sama consulting tadi ya. Jadi bagaimana memadankan antara aturan dan pelaksanaan yang ada di lapangan tidak miss. Kemudian sebagai jasa media konsultasi juga gitu. Ini berarti kan ada yang harus dijaga nih Pak. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang pemeriksaan, ini kan ujung-ujungnya ke keuangan negara, ya benar ya. Untuk inspektorat sendiri di Basarnas,
langkah-langkah atau mekanisme apa yang Bapak terapkan khususnya setelah Bapak menjabat tadi ini sehingga setiap kantor paling tidak bisa meminimalisir kesalahan tadi, mungkin lewat aplikasi kah atau mungkin lewat edukasi terus menerus kah atau gimana? Oke. Jadi gini, ya betul seperti yang disampaikan tadi. Kita bagaimana cara meminimalisir ketidaksesuaian? Caranya adalah tertib administrasi. Tertib administrasi. Ya. Inspektorat itu adalah mitra kerja, karena APIP, pengawas internal. Mitra kerja ini yang bisa diajak berkonsultasi. Kita sebagai manusia, sebagai ya hal yang wajar lah, merasa diri kita selalu benar. Yang tahu kekurangan kita adalah orang luar. Nah, di kantor itu merasa benar, tapi begitu ada inspektorat datang, ada ketidaksesuaian. Karena inspektorat itu tujuannya mencari ketidaksesuaian itu. Bagaimana caranya? Saya sudah menginstruksikan kepada kantor-kantor SAR, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Coba sekarang kita berpikiran bahwa setiap anggaran itu yang diberikan oleh negara dalam bentuk DIPA. Kemudian di DIPA itu akan diuraikan dalam bentuk POK. Nah, POK ini yang diberikan kepada masing-masing kantor itu biasanya menjadi tanggung jawab dari, kalau di sini karena kelas B di sini ada staf dari bidang umum, ya. Kemudian di situ ada kasubsi operasi, ada kasubsi sumber daya. Nah, kasubsi sumber daya itu banyak sekali POK yang harus dilaksanakan. Operasi juga, kalau operasinya banyak ya harus banyak yang dibuat. Umum juga seperti itu, kaitan dengan pemeliharaan gedung, kaitan dengan kepegawaian dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab di umum. Nah, saya meminta nanti tolong di masing-masing POK yang ada itu buatkan dalam satu folder. Folder ini mau dibikin bentuk sistem atau apa silakan. Folder ini nanti akan berisi, di setiap folder itu adalah urutan kegiatan yang harus dilaksanakan terkait dengan pekerjaan itu. Contohnya misalnya di Sunda ada pekerjaan pemeliharaan kendaraan angkut personil. POK-nya itu. Ya. Awalnya dari mana? Angkut personil ini. Tentunya penanggung jawab kendaraan dulu. Penanggung jawab kendaraan melihat, ban mobil truk ini udah gundul, perlu diganti. Kemudian akinya ini sudah mulai soak, itu kan perlu diganti. Maka di situ penanggung jawab ini melapor kepada Kasih Sunda bahwa kendaraan truk nomor sekian perlu penggantian ban sama aki. Itu adalah langkah pertama laporan dari penanggung jawab kepada Kasih Sunda. Kasih Sunda setelah menerima laporan itu dia akan mengecek. Langkah kedua, Kasih Sunda melakukan pengecekan. Langkah ketiga setelah dicek, oh benar ini rusak, melapor kepada kepala kantor. Itu langkah keempat. Ada dokumen laporannya, ada berupa tulisan misalnya atau nota dinas misalnya. Kemudian kepala kantor memerintahkan laksanakan perbaikan. Itu langkah keempat. Kemudian langkah kelimanya kepala kantor memanggil PPK, buatkan kontrak atau cari penyedia yang bisa mengerjakan ini. Terus sebagai langkah keenam. Kemudian PPK di situ mencari penyedia di situ untuk melaksanakan pekerjaan itu. Nah, dalam pekerjaan itu pelaksanaan pekerjaan langkah berikutnya. Pada saat langkah pekerjaan itu ada data dukung yang bisa foto kondisi awal saat dikerjakan dan saat akhir pekerjaan. Kemudian itu sudah selesai dilaporkan kepada Kasih Sunda. Kasih Sunda mengecek lagi ke lapangan, oh berarti sudah benar, sudah bagus, membuat DST, berita acara selesai dalam pelaksanaan pekerjaan itu kan. Kemudian di situ melaporkan untuk melakukan pembayaran. Langkah berikutnya ada mekanisme pembayaran. Pembayaran itu dilengkapi dengan bukti-bukti belanja, bukti kwitansi dan lain sebagainya. Itu masuk langkah berikutnya. Sampai dengan selesainya pekerjaan itu dibayarkan kepada penyedia dan kendaraan siap. Ya, langkah-langkah itu ada yang perlu dilengkapi dengan data dukung, ada yang tidak perlu dilengkapi dengan data dukung. Kalau diperlukan data dukungnya, dia menjadi folder di dalam folder.
Tapi kalau tidak perlu data dukung, dia hanya berupa file di dalam folder induknya, pemeliharaan alat angkut truk personil. Bukti yang dibuat oleh PPK juga dilaporkan, diserahkan ke sana, masukkan juga ke dalam folder yang sama. Sampai dengan pembayarannya masukkan dalam folder. Nah, pekerjaan itu kan biasanya berjalan 1 bulan, 1-2 bulan sudah selesai kan? Pemeriksaan ini kan setahun kemudian. Nah, berarti dalam waktu senggangnya, misalnya ada waktu senggang 2 bulan, nggak ada file aktif, misalnya ada kegiatan. Nah, staf ini cek folder itu, buka foldernya. Nah, dilihat langkahnya sudah benar. Oh, langkah ini belum dilaksanakan kok, nggak ada laporan penanggung jawab, nggak ada permintaan penanggung jawab tentang perbaikan, kok tiba-tiba memperbaiki. Berarti perlu dilengkapi, lengkapi. Begitu dilengkapi pertanggung jawabannya, loh, ini kok nggak ada bondnya, lengkapi bondnya. Sehingga dalam satu folder itu menjadi lengkap pertanggung jawaban. Berarti tertib administrasi Di situ akhirnya ujung-ujungnya yang mudah-mudahan jadi minimal sekali. Andai kata ada yang miss gitu Pak ya. Akan terkontrol di sana. Sehingga kalau misalnya dia ada 20 pekerjaan, 20 folder di situ. Nah, Jadi, kalau itu sudah dilakukan secara disiplin, 2 bulan sekali dicek, begitu ada pemeriksaan datang aktif dari internal, begitu pemeriksaan, udah orang folder udah siap kok. iya, Silakan periksa, tidak perlu berlembur lagi. itu Eksternal pun datang, siap kita tinggal ditunjukin nih. Iya. Ini loh buktinya. Iya. Iya. Teman-teman, beliau ini waktunya terbatas, tapi tidak apa-apa. Dari sedikit yang kita sudah obrolkan ini Bapak, mudah-mudahan ini turut mencerahkan kita semua, khususnya di kita di internal Basarnas yang mungkin selama ini masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya tugas inspektorat. Kok sepertinya kalau melihat inspektorat itu jadi gini Pak ya, sepertinya gitu. Mudah-mudahan harapannya ke depannya tidak, karena kan tugas utama inspektorat tadi sudah disampaikan Bapak tadi, assuring sama consulting, sehingga pelaksanaan tugas pokoknya tidak menjadi permasalahan ke depannya. Penutup Pak, ada yang mau disampaikan apapun terkait kinerja tugas pokok di inspektorat atau apa saja, silakan Pak. Yang pertama terkait dengan pekerjaan inspektorat ya. Jadi jangan takut. Jangan takut. Inspektorat itu adalah mitra. Selama kita tidak melakukan ketidaksesuaian, maka kita tidak perlu ada keraguan. Kalau ada hal-hal khusus yang memang harus dipertanggungjawabkan, tinggal dijelaskan dalam tahap konfirmasi. Itu kaitan dengan pekerjaan inspektorat. Terkait dengan pekerjaan kita sebagai Basarnas, jadikanlah tempat kerja kita ini sebagai ladang amal. Karena kita di sini melakukan tugas kemanusiaan. Apa yang kita lakukan itu besar pahalanya. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, serius, tanpa pamrih, ikhlas dalam melaksanakannya. Semua mudah-mudahan memberikan berkah dan manfaat bagi kita. Amin. Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Mudah-mudahan selama beberapa hari ke depan dilancarkan pekerjaannya. Terus nanti setelah itu Bapak kembali ke tempat tugas di sana, diberi kelancaran kesehatan juga. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sudah berkenan, salam untuk keluarga. Ya. Sukses terus Pak. Amin. Sama-sama. Sukses untuk kita semua.